manusianya, musuh kita ini kan antikristus dan kerajaannya. Itulah mengapa kita diperintahkan Tuhan Yesus, diingatkan dalam firman-Nya untuk hidup dalam pokok anggur sebenarnya. Dalam buah-buah roh itu kan ada ya ayatnya ya. Jadi kalau untuk mereka memang kayak saya juga contohnya dari seperti kayak Sis Marisa dan Sis Rahma juga, sebelumnya juga ada penolakan keras juga sama. Dan wajar itu, wajar manusiawi sekali. Tapi memang harus pelan-pelan, tidak bisa frontal, karena biar bagaimanapun juga kan ingat perintah Tuhan Yesus, kita harus menghargai, menghormati orang tua, menghargai, sayang sama saudara. Jadi memang jangan frontal, pelan-pelan aja, kasih tahu saja, ini loh, kalau kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kita langsung ke surga, sama seperti Dia yang bangkit dari kematian, langsung ke surga. Jadi ada kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti bukan karena hasil kita. Bukan karena hasil kita mereka bisa diselamatkan. Karena kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik. Yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Jadi memang menjadi duta kerajaan surga itu mengabarkan bahwa ini loh, Elohim kerajaan surga maunya kita diselamatkan, bukan dibinasakan. Ini loh, jadi anaknya Tuhan Yesus, supaya kita jangan bersekutu sama ilah-ilah lain. Supaya kita tidak dipendam di bawah, supaya kita tidak disiksa jiwanya. Mungkin itu saja, tetap semangat ya, Sis Marisa, Sis Rahma. Jangan patah semangat, kalau ada kendala, ya berdoa, tetap lakukan dalam buah roh ya. Saja mungkin, Tuhan Yesus memberkati, amin. Amin. Ibu Abre, Ibu Abre bisa ini, Kakak Nona mau naik, bisa ya? Oh bisa Pak. Nanti naik lagi ya, boleh ya? Terima kasih semuanya, shalom. Terima kasih ya Bu, sehat selalu. Shalom Shalom. Bu Abre, shalom. Aku itu tertarik sama tadi yang dibacakan firman yang iya Ibu kita Abre. lawan kita itu adalah roh dan kuasa kegelapan. Tapi aku dikuatin sama Tuhan. Amin. Pada 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Haleluya. Dan aku nggak takut apapun, Mbak Bambum. Karena aku punya Tuhan yang hidup gitu, luar biasa. Amin. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Ini ada Kakak Nona nih, penasaran dengan Dek Marisa dengan Rahma yang baru terima Tuhan Yesus. Silakan Kakak Nona dari Belanda, silakan. Shalom Ada semua. Shalom Kakak Nona. Shalom. Haleluya. Yesus Maha baik untuk anak-anak Tuhan, untuk semuanya. Tuhan itu baik. Saya lihat Marisa, ya saya lihat Emma. Cahaya kemuliaan Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, ada di dalam luar biasa. Kita itu kalau kita berada di dalam Roh Kudus, Marisa, Rahma, Emma, itu cahaya tidak dibuat-buat dalam hidup kita. Bercahaya, berkuasa Roh Kudus itu. Kita ini sudah dipanggil dan sudah dipilih. Jadi kalau lagu itu mengikut Yesus keputusanku, itu berarti jangan noleh ya, adik-adik yang cantik-cantik ini, jangan noleh. Apapun maju terus, jangan dengar kiri kanan, biasa ikut Tuhan Yesus itu sudah biasa. Ada yang geram-geram, itu harus diusir dalam nama Tuhan Yesus. Bilang saja, roro gelap, roro jahat, roro penghina, roro penakut, roro kegelapan,
harus di dalam nama Tuhan Yesus. Aneh-aneh. Itu, ya. Jangan takut, kita semua kita saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Walaupun kita ditantang, diberitahu kamu itu hanya mau cari. Ininya ya, supaya bisa dilihat Pak Bom, jadi Pak Bom juga nanti waktunya kan bisa. Apa? Ada di sana. Oh, udah ada. Ya silakan Pak Bom. Ya. Bukan, yang Pak Lidarep yang mau ke mana? Ini ya. Bulan apa itu? Israel. Bukan. Oh, Bukan yang ke ke ini. Ah. Ke Kalbar. Dari Ya. Sintang ke Melawi. Oh, Bapak dari bandara langsung ke Sintang. Iya, ke Sintang dulu, baru ke Oh, Melawi. nggak lewat kota Pontianak. Liwat. Pasti nanti saya mampir. Nomor berapa? Memang ada sih dari bandara langsung ada pesawat kecil, ada borak. Oh gitu Langsung ya? ke Sintang. Ada. Oh. Tapi ya bagus ke Pontianak dulu lah, kontek-kontek. Oke. Iya, pasti ke Pontianak dulu. Pasti ke iya. Pontianak dulu kita. Iya. Bu Silakan lanjut, Pak Marisa. Bu Oke. Marisa dan Emma. Nih, Mbak Yuni mau tanya, kenapa sih sampai pilih Yesus? Soalnya dia nih. Karena- Malam, adik-adik yang cantik. Kenapa dressing? Aduh, penghaya diam dulu, aku mau ngomong nih sama adik-adik cantik. Biarin dia. Yuni ngomong kenapa dulu. dressing kalah aura malam ini? Biar sama Marisa. Oke. Udah Ayo diam silakan. ngomong sama cewek-cewek cantik ini, yang lain diam. Oke, silakan. Siapa? Ayo, tuh kan ngomongin. Oke. Apa kata Pak Bom tadi pertanyaannya Pak Bom? Ih, kamu yang mau Gak bertanya. ada yang nanya sama kamu. Kata Pak Bom, kenapa kamu memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan kamu? Karena kisah para rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mama Lisa, Mbak Emma kalau ngomong pelan-pelan, ini kenapa dressing? Pusing aku dengerinnya, jangan nyalain aku. Enggak, Pak Bom kasih di layar aja dia. Aduh, pusing aku, nanyanya pelan-pelan. Kau pula pusing-pusing. Oke, pertanyaannya tadi, jawabnya pelan-pelan aja, santai aja. Pak Bom baru makan tuh. Karena tidak ada nama lain Bu Yuni yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Mama kamu, aku kan nanya yang dua orang perempuan Aku itu. menegaskan. Aduh. Udah Pak Bom, aku pamit dulu Pak Bom, telinga aku sakit nih. Aduh. Santai aja. Aku mau nanya ya sama Kak Rama tuh kayaknya baik deh. Coba Bu Rama, Adek Rama. Adek Rama. Di mute. Mic-nya dimute dulu. Oh, Mbak Yuni kalah cantik sih, jauh sekali. Adek Rama. Bumi langit, kelapa tua sama kelapa muda. Enakan kelapa tua, banyak santannya. Mangsa. Udah habis dikerokotin sama itu sih tupai. Gimana kerowok udah. Oke, Marisa aja. Marisa kayaknya oke nih. Marisa. Ngomong sama ini nih. Kan saya udah dijawab tadi, nggak ada nama lain lagi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Karena saya orang berdosa, saya membutuhkan juru selamat. Bu Yuni. Suka baik-baik marah-marah. Pelan-pelan aja kita ngobrol. Ya kan Bapak Karena saya orang berdosa, saya membutuhkan juru selamat. Ya. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bu Yuni. Haleluya. Oh. Emangnya yang menyelamatkan kita itu siapa dan apa ya? Yesus Bu Yuni. Nanti lah, kan Tidak aku ada tanya nama lain. biar Yang Biar jawab saya Marisa. bisa jawab, Mbak Rahma. Biarkan aja, Pak. Silakan. Ibu, maaf, ini dari Muslim ya? Iya, saya mau. Oh gitu.
Iya. Boleh kan nanya-nanya, saya kan udah geng sama Pak Bom Bom mah. Oke, jawab aja, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, Keras-keras aja sedikit, saya ini agak buta. sholat itu kan pasti bilang, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan jalan yang lurus. Betul Ibu? Iya, oke. Ngomongnya keras-keras, nggak apa-apa deh. Al-Maidah ayat 46 Ibu. Jalan yang lurus itu ada di Taurat dan Injil. Rahma suaranya kurang keras. Sudah. Oke, yang keras, Mbak. Gimana Ibu mau tahu jalan kebenaran, jalan yang lurus dari cahaya itu kalau Ibu nggak baca Taurat dan Injil? Makanya dulu Taurat dan Injil, biar Ibu tahu, biar Ibu paham gitu loh. Jadi Ibu kalau Ibu mau keras kepada tetap keras pada keyakinan Ibu dalam perspektif Al-Quran, nggak nyambung kalau Ibu mau kita ngomong ke perspektif Alkitab, nggak. Karena di dalam Alkitab itu tidak ada lagi nabi yang lain, karena firman Tuhan sudah digenapi di dalam Injil. Yesus datang itu untuk menggenapi. Nggak dengar suara lah, potong-potong. Sebentar saya cari ayatnya. Dia kurang keras suaranya Rahma. Itu kan telinganya udah agak kelapa tua. Jadi kamu mesti kerasin dikit. Penghayani diem-diem lah, aku udah bosan. Apa sih? Iya ya cantik. Bu Yuni paling cantik sedunia raya ya. Bu Yuni pokoknya 1 RT 6 paling cakep. Mbak Rahma, Matius 5 ya? Matius 5 ayat 17 sampai 18. Kalau saya sih kasih ayat Timotius aja Pak. Hai manusia bebal. Udah 1 ayat cukup buat dia. Enggak, ini Mbak Rahma tuh lagi mau ngejelasin bahwa Yesus adalah penggenapan gitu. Jadi kita nggak butuh apa yang namanya, apalagi itu kita udah cukup sempurna di dalam Yesus. Dalam kenapa orang Muslim itu sangat tidak terima Kristus, karena mereka percaya bahwa tiada Tuhan siapa. Gitu. Nah, Iya. di dalam An-Nisa surat 21 ya, Ibu, di ayat terakhirnya berkata ya bahwa ada baginya seorang anak miliknya apa-apa yang ada di langit, cukuplah Allah menjadi wakil. Jadi Allah itu cuma wakil Allah, Yesus di dunia ini. Semua yang ada di bumi itu kepada Yesus. Rahma putus-putus Rahma suaranya. Aduh gimana nih? Coba Rahma ada headset nggak? Headset. Mic. Iya, kayaknya suara kamu jauh dan putus-putus loh. Pakai headset. Emang ini bagus banget loh, tapi kurang jelas tadi Bagus, suaranya ya. putus-putus. Udah jelas belum? Iya jelas. Ya jelas. cukup lumayan, tapi deket banget ya. Oke, gini. Ya, apa-apa. Oke. Di dalam An-Nisa surah 4 ayat 171 di ayat terakhirnya berkata bahwa ada baginya seorang anak miliknya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah menjadi wakil. Jadi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu diberikan kepada Isa Al-Masih, dan Allah itu hanya menjadi wakil. Jadi samalah yang disampaikan di dalam firman Tuhan tadi, tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Isa Al-Masih. Ya kalau itu aja berarti hanya dia untuk datang ke surga itu hanya melalui Isa, tidak sama yang lain. Begitu. Oh, ini dengar ini. Aduh, nantilah dulu Pak Bom. Kan Pak Bom suruh diam. Oke, Anda bilang tadi malah, aduh. Itu sih ya. Bagus. Suaranya kayak resek-resek gitu ya. Kita lihat Kamu yang ya. punya headset kok gimana? Kamu yang punya mic? Enggak, aku nggak pakai handset. Pak Bom nggak ngomong, kamu nggak pakai handset. Betul nggak? Lalu Ibu ada lagi di dalam An-Nisa surah 4 ayat 159. Ini saya udah ngomong teriak. Penggugat Ini saya- penggugat. Ini saya udah ngomong Iya, teriak-teriak nggak Ibu. Semoga jelas suaranya ya.
Anissa berapa? An-Nisa surah 4 ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab kecuali beriman kepada Isa sebelum matinya. Dan pada hari kiamat Isa menjadi saksi atas mereka itu. Siapa itu Isa, Ibu? Sedangkan di sini dikatakan tidak ada seorang pun di antara ahli kitab. Maaf Ibu ya, di dalam iman kepercayaan saya dulu ahli kitab itu ya siapa gitu kan? Ya, nabi siapa? Nah, sedangkan dikatakan di sini dia pun harus percaya kepada Isa Al-Masih karena nanti sebelum matinya nanti Isa menjadi saksi atas mereka itu. Siapa Isa? Kalau saya setelah mendengar ayat ini, ya saya ikutlah. Kalaupun dia dikatakan bahwa dia hanya nabi, ya saya ikut nabi yang ini dong. Karena semua kuasa diberikan kepada dia. Anda tahu Nabi Isa itu nomor berapa dan ada Nabi terakhir itu tidak? Nggak ada Bu, di dalam Injil nggak ada lagi Nabi terakhir Ibu. Isa itu adalah penggenapan. Betul. Matius 5 ayat 17 sampai 18, Mbak. Rahma dibacain, Mbak, biar dia tahu. Ajar Ya dia, Mbak ajar Marisa dia. silakan bacain. Ajar dia. Terus malam ini. Mbak Yuni aku baca ini ya, dengerin ya, Mbak. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sudah jelas di sini Yesus penggenapan, saya nggak butuh apa lagi. Digenapin, bukannya dihapus. Yang kalian ini kenapa ada yang dihapus-hapus? Terus hukum Taurat. Mbak Yuli, penggenapan kamu tahu nggak sih? Penggenapan tahu nggak? Ya kan digenapin, Penggenapan. dikurangin. Menyempurnakan. Iya, itu sesuatu yang disempurnakan. Terus Itu enggak, aku tanya, yang dikurangi ini apa? Yang dikurangi ini apa, Mbak Yuni? kan banyak, nggak boleh makan Ya, babi, tolong. katanya. Sunat, sunat apa? Sunat hati, babi makan. Mbak Yuni, tahu nggak? Hukum Taurat juga melarang poligami. Kenapa Anda dibolehkan poligami? Saya Hukum Taurat tidak boleh memakan memakan unta. Kenapa kencingnya diminum? Makan kelinci nggak boleh loh. Hukum Taurat kelinci, kerang, lele, belut nggak boleh. Oke, bisa saya jawab. Itu dulu Zabur, Taurat, Injil itu semuanya untuk nabi-nabi Apret. Muhammad. Saya cuma ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang itu ya kan saya udah bilang kalau undang-undang yang lama ya nggak boleh diikuti dengan undang-undang yang baru. Ya itu kan begitu. Saya bagus. Bu Yuni, Saya Bu Yuni. jawab. Bu Yuni. Ya Pak Bu Yuni. Bom ya? Bu Yuni, Bukan. kalau undang-undang yang lama lebih bagus dari yang baru, lu ikut yang mana? Lupa dong Bapak. Bapak apa sih? Taurat dilarang kawin sama anak kecil, kenapa di Al-Quran lu boleh? Ini siapa sih? Penggugat. Bukan. Apa? Ajarnya Marisa. Sabar. Kalau mau Bu Yuni sabar. Kitab Taurat melarang kawin sama anak kecil. Al-Quran lu boleh. Iya itu. Mana yang lebih bagus? Aduh, Anda ini mau bertanya apa enggak sih? Mbak Yuni. Aduh, belum dijawab dong Mbak Yuni. Biar saya dulu. Iya deh, jawab dulu. Oke. Pengen gue ulek mukanya nih. Buruan. Sabar Pak. Sabar sang penggugat. Nanti kalau Yuni bertobat, katanya Pak sang penggugat mau melamar Yuni. Pak Immanuel. Ya juga. Pak Immanuel dapat bonus kasur Pak ya. Oh, Iya, bos kasur lumayan. Udah Pak, buat Pak Immanuel aja. Enggak, aku takut uleknya kelapanya udah ketuaan, habis dimakan tupai. Lalu bang, Ya udah, fokus balik lagi. Ibu Yuni, silakan. Silakan Bu Yuni. boleh jawab enggak? Silakan jawab. Boleh. Kenapa boleh kawin sama anak kecil?
Boleh dijawab nggak? Udah jawab. Ih, kenapa boleh kawin sama anak kecil? Ya kalau zaman dulu kan memang nikahnya pada masih kecil-kecil, nenek-nenek itu suatu itu saya suka kawinnya pada nenek kecil-kecil yang nggak suka kawin. Sebentar. Saya jawab, saya kasih tahu dulu. Bu Yuni, hukum Taurat jauh lebih lama daripada Qurannya Ibu ya. Iya. Itu melarang kawin dengan anak Nggak kecil boleh ya. kawin sama anak kecil. Nah, itu hukum yang lebih lama nggak boleh. Yang lebih baru malah boleh. Aduh. Aduh apa? Aduh. Hah? Dia aduh, dia jawabnya aduh. Aduh, Pak Bom ini orang bang gugatnya apa sih? Ini lagi. Dodo, Dodo, pusing lu ya. Kalau ibu Buka talak yang 4. Aduh. Banyak sangat itu apa buku? Bunyi apa nih? Quick aja nih. Ibu kalau Quick. Ibu kalau ada anaknya umur 6 tahun atau 9 tahun terus diminta orang untuk menikah terus dikatakan ini perintah Allah, Ibu mau? Nah, itu kalau Nabi Muhammad saya kasih. Jangan munafik. Kalau saya sih nggak mau, Bu. Ogah-ogah apa-apaan dulu yang nyuruh Allah. Ibu, kalau masalahnya Anda sama saya jawab seperti itu. Anda bilang munafik. Bagaimana? Apakah saya tanya ke Anda, apakah Aisyah itu jadi trauma? Ibu adalah seorang ibu yang sableng yang memberikan anak perempuannya usia 6 tahun untuk dinikahi. Sableng bener deh ibu ini. Pernah dengar nggak Aisyah itu jadi ketakutan, fobia sama suaminya? Ya iyalah, namanya juga masih digendong. Kamu tuh gimana sih Bu Yuni? Segede anakku. Menghayal. Kamu dapat data dari mana menghayal? Aduh. Saya mau menjawab Ibu tadi. Ibu. Iya, yang lain itu diam. Lihat apa lagi sebenghayal, menghayal itu suruh tutup mic tuh. Saya mau ngomong dengan Bor. Ibu kan tadi bilang penyempurnaan. Marisa. Ibu tadi kan bilang penyempurnaan, Bu. Yang namanya penyempurnaan itu di dalam KBBI, Bu ya. Itu tidak merubah satu apapun, Bu. Tidak merubah, Bu. Jadi yang kalian rubah-rubah isi tahu perjanjian lama itu kenapa? Nah, Ibu kalau Ibu ya bilang penyempurnaan itu tidak boleh diubah. Membunuh nggak boleh, Ibu. Ya, membunuh nggak boleh, itu salah satunya. Ya, Allah itu tidak menciptakan manusia itu untuk saling membunuh dalam hal apapun, Bu. Dia turun ke dunia ini, bahkan dia memberi dirinya supaya manusia diselamatkan. Masa iya sih, Bu, dia suruh orang saling membunuh? Itu ajaran mana? Itu Allah mana yang mengajarkan? Kenapa aku mau denger dulu apa ngoceh dulu? Kenapa? Aku mau ini mempertanyakan ya. Dan sekarang Iya. Yuni, mau denger apa mau ngoceh? Yuni, lu mau denger apa mau ngoceh? Hah? Di mute aja sih gitu. Orang lagi ngomong lo ngomong juga. Sekarang gini ya. Yuni, Satu-satu kalau ngomong. Yuni. Plak. Sebentar Pak Sungai. Sabar. Mbak Yuni kan tamu di sini, jadilah kamu yang baik. Kalau orang lagi bicara, Mbak Yuni tuh santun sedikit, diem gitu. Nanti giliran Mbak Yuni ngomong, baru Mbak Yuni ngomong ya. Rama dipotong-potong. Ketika saya tanya dengan Rama dipotong-potong. Ya sudah. Ya Rama ngomong lo potong. Sebentar, Nah, biarkan mereka sapa gugat, biarkan mereka. Ibu. Dia kan penasaran sama Mbak Rahma sama Mbak Marisa. Iya, sama kita 3 orang aja dulu. Anda kan sudah tanya, sekarang mereka jawab nih, kamu dengar baik-baik. Kamu bertanya kan untuk jawaban, makanya ketika orang jawab, kamu dengar baik-baik. Silakan, Rahma jawab. Aku aja ya, dulunya. Sekarang aku tanya, yang namanya penyempurna harusnya itu kan tidak kontradiksi ya Ibu. Setelah saya pelajari, banyak sekali perbedaannya Ibu. Yang paling menggelitik itu surganya beda Bu. Gitu loh. Kalau emang penyempurna harusnya sama gitu loh. Banyak banget gitu loh perbedaannya. Mental ya suaranya. Coba Emma di pada dulu.
Nah, sudah. Oke, silakan Marisa. Yuni. Yuni. Nah, Jadi gini saya ya. kok gimana? Ya. Saya berdua aja dengan Marisa dulu. Oke, Iya, ya, jadi silakan. gini. Kalau memang ya apa namanya, Al-Quran adalah penyempurna, kenapa banyak sekali kontradiksinya, Ibu, ya, sampai saya aja berpikir kalau memang sama, kenapa penaltinya aja, surganya aja berbeda loh, Bu. Oke, kita bicara surga. Apa yang Anda pikir Iya, surga oke. itu? Bedanya di mana? Kalau di Alkitab kan kita hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mengawinkan, itu Tuhan Yesus yang berfirman. Tetapi Al-Quran kok ada 100 bidadari gitu, seks sehari 100 bidadari, itu sangat menggelitik gitu loh, Bu. Oke, bisa saya jawab. Sekarang kita di dunia ini apakah ada badan, ada tubuh, ada roh, semua kan ada. Kita ini bukan seperti malaikat dan kita akan balik juga seperti ini, tapi memang tubuhnya yang lain. Kalau seperti malaikat tidak ada nafsu, sedangkan kita kan ada nafsu di dunia juga. Katanya kalau di surganya Kristen nggak ada makan minum, nggak ada kawin mawin, cuma nyanyi-nyanyi, bersuka cita, itu saja yang ada dekat Kristen kan surganya. Berarti pandangan Ibu surga di Islam itu maksudnya ada bidadari. Saya tanya Anda dulu, seperti itu kah surga Kristen itu kah surga yang Anda akan kejar itu sekarang? Apa Ya menurut Ibu surga itu gimana? Oke, saya tanya kenikmatannya di mana? Kenikmatannya di mana, Ibu? Oke, saya tanya dengan anak. Dalam pikiran Anda sekarang, yang namanya kata surga itu apa? Sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat, bukan? Iya. Ketika saya bertanya dengan Anda kejar sesuatu surga yang seperti itu, yang tak ada apa-apa. Orang Kristen gak kejar surga. Ibu, Woi, kerajaan orang surga Kristen itu, gak kejar surga. Potong lagi. kerajaan itu damai Bayuni sukacita dan damai ini sejahtera, udah Ibu. diajarin Kita sudah berkali-kali meninggalkan lupa duniawi. melulu. Iya, Jangan Ibu Yuni. Marisa dulu. Oke, saya Yuni jawab. cerewet. Surga itu damai sejahtera, menceritakan Ibu, surganya Bu Yuni dan dulu, sukacita. Pak, biarkan. Saya ini tamu Biarkan di Yuni cerita surganya. Oke, Yuni, kalau ceritakan surgamu kayak apa, Yun? surganya di saya kan ada makan minum semuanya. Kami berkumpul dengan keluarga kami, semuanya kami Minum nggak cuma roh doang. Kami akan dengan tubuh badan kami Bu juga. Yuni bisa menunjukkan sumbernya. Hai. Sabar. Yuni bertakia saja Yuni. Mau lihat Rama sama Marisa mau lihat Mbak Yuni ketawa. Mau lihat? Coba kasih lihat Pak Bobo. Ya, iklan dulu. Coba kasih lihat Pak Bobo. Iklan ya. Coba. Iklan. Halo guys, selamat sore. Hari ini hari jadi saya, bos Bos kasur, kasur. Mbak Yuni. Kami bertiga aja nih. Ini Emi cepat nih. Kita bicara langsung. Halo guys, selamat ulang tahun kakak. Ya. Oh, Mbak Yuni tuh ketawa. Ini ketawanya Jin Iprit. Terus di listriknya lagi nyanyi. Jin Iprit lagi nyanyi ini. Ambiar. Mbak Yuni lagi ngamuk. Loncat Bu, loncat. Iya. Nepenta, Jupenta. Yuni
baru bikin kasur itu. Iya, yang jadi pertanyaannya tuh kalau emang agama penyempurna kenapa beda gitu, bu konsepnya gitu, maksudnya iya harusnya kan sama. Penyempurna itu adek, kadang undang-undang Pak Soeharto disempurnakan sama Pak Jokowi seperti itu, berarti semua yang Salah, analoginya nggak masuk. kok masuknya ke undang-undang ibu? Nggak masuk undang-undangnya, Bayuni. nah, Yuk, ya itu kan gua seperti kepret lo, itu, yuk. tapi itu Bayuni, penyempurna. Emangnya gua sikat lo, yuk. Emangnya Pancasila dari zamannya Soekarno sekarang berubah Pancasila. Ayo. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Undang-undang berubah. apa? Masa surga ada undang-undangnya apa? Undang-undangnya dari dulu yang disempurnakan umpamanya apa yang disempurnakan? undang-undang dasarnya sama. Disempurnakan lebih hancur. Ya Yun ya. Yuni, apa yang disempurnakan Yuni? kalau katanya undang-undangnya si Pak Soeharto katanya membunuh 10 tahun, dan itu Pak Jokowi 5 tahun. Kan gimana juga kita harus ngikutin yang Pak Jokowi karena yang terbaru undang-undangnya sekarang terbaru. gimana? Tar dulu. Saya balik lagi ke topik. Woi. Yuni. Orang zaman dulu kawinin anak kecil dimatiin, dihukum mati. Kalau Nabi lu kenapa boleh? Sekarang gua tanya. Kalau disempurnain kenapa malah itu dibikin jelek kayak begitu? Hah? Yang bikin jelek, yang ngomong jelek itu siapa? Kan Oh jadi kawin sama anak kecil nggak jelek ya? jelek. Yuni, umur 54 tahun nikah sama anak 6 tahun bagaimana tuh Yuni? Sebentar dulu teman-teman. Ini